Perkenalkan, nama saya Weni Francisca Malau, NIM 1201900035 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membuat suatu program C++, yaitu perulangan, percabangan, dan array. Jadi kita akan menjalankan program C++, yaitu perpaduan dari percabangan, perulangan, dan array. Jadi di sini saya membuat program fisika tentang rangkaian seri dan paralel pada resistor. Jadi program ini dimulai dari kita mendeklarasikan include yang ini serta using namespace std. Kemudian kita masukkan char-nya. Ini char. Integer gr dan nilai r-nya juga. Mengapa di sini kita buat float-nya? Karena kemungkinan ada nanti koma. Dan sekarang kita keluarkan, kita output code-nya, nama, NIM, prodi, TPB, serta program tugas PKS 2. Lalu kita masuk ke code pilihan program. Di sini kita akan memilih program yang akan kita kerjakan. Seperti ini. Yang ini. Menghitung R total pada rangkaian seri dan menghitung R total pada rangkaian paralel. Lalu kita mulai dengan do. Do ini merupakan perulangan. Ada if juga. If ini merupakan percabangan. Jika kita pilih A, maka akan otomatis memilih ke yang A yang tadi, yaitu menghitung R total pada rangkaian seri. Lalu kita masuk ke for. For ini merupakan percabangan. Dia akan mengeluarkan hasil-hasil dari, jika kita pilih A, maka dia akan mengeluarkan hasil-hasil dari rumus menghitung yang A tersebut. Baru kita codekan nilainya. Ini kita codekan nilainya. Maka nanti nilainya akan otomatis keluar. Kemudian ini if else. Inilah percabangan yang tadi. Jika kita pilih B, dia akan pilih yang B. Nah, nanti yang pilihan B ini akan sama seperti dengan yang A tadi. Yang ini. Akan sama nanti dengan ininya. For-nya, code-nya juga. Kemudian di sini merupakan perjanjian dari code-nya, yaitu R total. Tadi kan pada yang di atas memakai do. Nah, sekarang kita akan memakai while. Di sini mengapa kita pilih do while? Karena do while itu merupakan program yang dijalankan sekali. Lalu ditanya lagi ingin mengulang atau tidak. Ingin mengulang lagi nanti atau tidak. Nah, kita coba compile. Kita run. Nah, nanti akan muncul program rumus rangkaian seri dan paralel pada resistor. Nah, jika kita pilih A, maka nanti dia otomatis akan menghitung rangkaian seri. Kita masukkan jumlah resistornya 4. Nah, kita masuk nilai resistor yang pertama itu contohnya 2. Resistor yang kedua itu 4. Resistor yang ketiga itu 9. Resistor yang keempat itu 6.
kita coba enter, maka nanti R totalnya itu dari rangkaian seri akan menghasilkan 21 ohm. Nah, jika kita akan membuat ya nanti dia akan seperti ini juga. Nah, tapi jika kita pilih tidak, nanti dia otomatis akan berhenti. Ini merupakan flowchart dari rangkaian seri dan paralel. Pertama, kita declare dulu yang ini. Itu kita declare sampai ke ini, dari string pilihan hingga ke sampai yang ini, integer pref. Kemudian, kita mengoutputkan nanti yang ini, menghitung R total pada rangkaian seri dan menghitung R total pada rangkaian paralel. Lalu di sini kita user nanti user akan memperlihatkan output yang ini. Kemudian di sini nanti kita menginputkan angka. Nanti di sini di antara pilihan yang A ini, nanti juga seperti yang di sini juga dipilih yang B. Semisal nanti pilihannya A, yang ini nanti program akan menjalankan pilihan yang A, nanti yang di sini. Jika jumlah R-nya lebih kecil daripada 1, nanti dia akan mengeluarkan seperti ini. Jika dia true, dia akan mengoutputkan ini. Jika dia false, nanti dia akan menginputkan yang ini sampai ke ini. Nanti juga seterusnya hingga sampai user menginputkan di pilihan yang B. Ini sama juga seperti yang di pilihan yang A tadi. Kemudian program nanti akan merunning. Ini akan merunningkan. Nanti dia akan merunning kembali. Program akan berhenti di sini. Program nanti akan berhenti jika ingin menghitung lagi. Jika nanti akan menghitung lagi, maka akan dirunning lagi dari awal. Program saya kedua yaitu di bidang matematika untuk menghitung operasi pertambahan atau perkalian matriks, di mana Anda diminta untuk memasukkan nilai dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kemudian program akan melakukan operasi perhitungan dari pertambahan atau perkalian matriks dan menghasilkan output berupa matriks C. Nah, di sini ada penjelasan tentang flowchart atau diagram alir dari program kedua saya. Yang pertama, blok pertama diawali dengan kata main yang berbentuk elips, bertanda bahwa program dimulai, kemudian pendeklarasian data di kotak persegi panjang. Selanjutnya, program akan mengeluarkan output berupa nama kelas TPB, judul program, kemudian selanjutnya mengeluarkan tampilan berupa pertanyaan, apakah Anda ingin mencoba matriks kali atau tambah? Nah, di blok berikutnya Anda diminta untuk menginputkan pilihan berupa kali atau tambah. Selanjutnya, masuk ke bentuk belah ketupat program. Program akan mengambil keputusan dan pilihan yang telah diinputkan sebelumnya. Jika pilihan kali bernilai benar, maka program akan langsung mengeluarkan output berupa apakah Anda ingin membuat perkalian matriks. Dan Anda akan langsung diminta untuk memasukkan baris matriks, di mana input M ini berarti Anda diminta untuk menginputkan nilai baris matriks yang ingin Anda buat. Dan setelah itu Anda diminta untuk memasukkan kolom matriks. Nah, masih sama seperti yang tadi. Di sini Anda diminta untuk menginputkan nilai dari kolom matriks yang Anda buat. Setelah itu,
masuk ke perulangan for dengan batas I sama dengan 0 sampai M-1 dan J sama dengan 0 sampai N-1. Program akan mengeluarkan output berupa masukan nilai matriks A, di mana Anda diminta untuk memasukkan nilai matriks A tadi. Tadi program akan kembali pengulangan yang sama untuk menginputkan nilai matriks B sama seperti tadi. Nah, setelah menginputkan nilai matriks B, program akan masuk ke perulangan yang sama lagi. Tetapi di sini dimasukkan rumus yaitu matriks C, di mana matriks C merupakan hasil dari perkalian matriks A dikali matriks B. Rumus ini akan digunakan untuk menghitung matriks C, di mana matriks C yang akan mengoutput di akhir nanti. Nah, setelah itu program akan mengeluarkan berupa kalimat hasilnya dan masuk ke perulangan dengan batas I sama dengan 0 sampai M-1 dan J sama dengan 0 hingga N-1. Program akan mengeluarkan output berupa matriks C hingga N sama dengan yang mana hasil dari matriks A dan matriks B tadi. Setelah program mengeluarkan berupa matriks C, program akan menuju ke blok yang terakhir yaitu elips berupa kata N, yang berarti program telah selesai. Kembali ke blok pemilihan kondisi tadi. Apabila pilihan kali bernilai salah, maka program akan langsung menuju ke pilihan tambah. Dan jika pilihan tambah bernilai benar, maka program akan melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan pada perhitungan perkalian tadi. Tetapi yang membedakan di sini adalah rumusnya, di mana matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Nah, jika sudah selesai dan program telah mengeluarkan berupa matriks C, program akan langsung menuju ke blok terakhir yaitu blok elips dengan kata N, yang berarti telah selesai. Nah, masuk ke penjelasan kode program dari telah yang saya buat. Ini merupakan kode program kedua saya. Yang pertama, baris pertama yaitu header berupa IOStream sebagai kegiatan input dan output. Lalu, di baris kedua merupakan standar namespace dari C++ yang digunakan untuk mendu fungsi dan baris. Yang ketiga, merupakan fungsi utama dari program yang dibuat. Selanjutnya, di baris kelima, saya mendeklarasikan variabel dengan integer I, J, M, N, matriks A, matriks B, dan matriks C, di mana integer matriks A, matriks B, dan matriks C dengan array kolom batas 20 dan baris batas menampung 20. Selanjutnya, masuk ke baris 7 sampai 12 yang mengeluarkan tampilan berupa nama, NIM, TPB, serta program. Nah, selanjutnya di baris ke-13 merupakan awalan program berupa output perintah untuk memilih matriks tambah atau kali. Lalu di baris 14 kita diminta untuk menginputkan pilihan Anda yang berupa kali atau tambah tadi. Selanjutnya di baris 17 kondisi if jika sama dengan kali, yaitu berarti jika diinput kali maka program akan mengeluarkan operasi perkalian matriks yang ditandai dengan output apakah Anda ingin membuat perkalian matriks. Selanjutnya, Anda diminta untuk memasukkan baris matriks. Nah, di baris 21 ini sebagai input untuk nilai matriks yang Anda buat. Selanjutnya, Anda diminta untuk memasukkan kolom matriks. Masih sama seperti tadi di baris 23 ini, sebagai input dari nilai kolom matriks yang Anda buat.
Selanjutnya, masuk di perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil M, dan J sama dengan 0, J lebih kecil dari N. Kenapa di sini M dan N? Kenapa di sini M dan N? Karena M dan N ini kita tentukan sendiri nilainya, tetapi tidak bisa lebih dari 20 karena baris batas dan kolomnya itu 20. Selanjutnya Anda diminta untuk menginputkan nilai matriks A, dan setelah menginputkan nilai matriks A akan kembali ke perulangan yang sama, dan Anda diminta untuk memasukkan nilai matriks B. Lalu di baris 38 sama seperti menginputkan nilai matriks A tadi, Anda diminta untuk menginputkan nilai matriks B. Selanjutnya, di baris 44 diberikan for untuk batas atas matriks C, yang mana hasil dari perkalian matriks A dan matriks B tadi. Di sini diberikan rumus matriks C sama dengan matriks A dikali matriks B. Selanjutnya,